Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini mau membahas tentang saham kesayangan sejuta umat rakyat Indonesia, khususnya yang udah follower Benix dari tahun lalu, yaitu saham Samudra Indonesia. So, ada banyak hal yang menarik yang kita mau bahas di hari ini. Let's check this out. Oke guys, jadi buat kamu yang udah sering mengamati perkembangan harga energi dunia, khususnya batu bara, pasti kamu udah menyadari ya, dalam beberapa minggu terakhir harga batu bara itu terus naik tinggi. Nah, ini kabar baik, khususnya buat kamu yang investasi di sektor batu bara. Dan saya termasuk orang yang tidak tertarik untuk investasi di sektor batu bara. Saya sukanya investasi di sektor pendukung. Jadi contoh misalkan kemarin harga vaksin, saham-saham berhubungan dengan vaksin naik tinggi. Saya lebih baik investasi di saham jarum suntik vaksin. Kalau sekarang batu bara naik, ternyata buat kita orang yang kurang suka dengan bisnis batu bara, adalah sektor yang diuntungkan dengan naiknya harga batu bara. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita cek dulu, apa sih yang menyebabkan harga batu bara itu terus naik tinggi? Kenapa harga batu bara itu melonjak tajam? Itu karena Rusia itu sudah menghentikan pasokan gas mereka dari Rusia ke negara Eropa Barat, khususnya negara-negara seperti Jerman, Perancis, Belanda, bahkan sampai Italia, Inggris, Austria. Mereka juga udah mulai mengurangi pasokan gas dari Rusia. Nah, gas ini digunakan buat apa ya teman-teman? Ya, gas itu bisa buat menghangatkan ruangan. Kalau di Eropa, mau masuk musim dingin, butuh penghangat, mereka bisa pakai gas. Lalu yang kedua, gas ini juga bisa menjadi sumber energi untuk pabrik-pabrik. Mereka juga bisa jadi sumber energi untuk menghasilkan listrik. Idean udah deh, semua orang butuh energi. Tetapi kemudian ketika supply gas dari Rusia berhenti, apa yang terjadi? Eropa Barat panik. Mereka sebelumnya menggembar-gemborkan ESG, Go Green, Save the Environment, and many others. Ternyata, bahkan Perancis sendiri kemarin udah menyatakan mereka akan menghidupkan kembali industri batubara mereka. Jerman juga akan melakukan hal yang sama. Mereka akan kembali menghidupkan pembangkit listrik batubara mereka. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena kalau kamu lihat apa yang terjadi di Rusia, itu ternyata dampaknya bisa sampai ke Indonesia. Kenapa? Pertama, berarti ada yang bilang gini, berarti kalau Eropa mau pakai batu bara, artinya perusahaan di Indonesia bakal bisa jualan batu bara ke Belanda, ke Jerman. Bener nggak? Enggak bro, itu kejauhan. So, mereka beli batu bara dari mana? Eropa itu akan beli batu bara yang paling dekat, itu mereka akan ambil dari Afrika. Oke, itu menyuplai yang paling dekat. Nah, Afrika sendiri selama ini juga adalah salah satu supplier ke negara Asia Selatan yang namanya India. Ketika kemudian Afrika harus mendukung Eropa, apalagi mereka punya ikatan historis ya, khususnya Afrika Selatan, apa yang terjadi? India bisa kekurangan batu bara. So, untuk mengantisipasi itu, India sudah melakukan pembelian besar-besaran batu bara, khususnya dari Indonesia. Jadi sekarang ekspor Indonesia yang berhubungan dengan batu bara, itu banyak diserap bukan hanya oleh Cina ya, tapi juga diserap oleh India. Sekarang jadi kepikirannya begini, dan ini menarik karena baru aja tadi siang saya makan di Grand Indonesia sama salah satu orang dari perusahaan batu bara paling besar di Kalimantan. Dia bilang gini, ini menarik nih. Kenapa? Karena dari Kalimantan sekarang juga lagi ada kebutuhan besar-besaran batu bara di Sulawesi, khususnya untuk smelter. Makin banyak smelter baru lahir. Dia menyebutkan beberapa perusahaan logistik. Dua di antaranya yang paling besar adalah, yang pertama, GLS, Gurita Lintas Samudra. Lalu yang kedua, Lumoso. Nah, ini beberapa pemain besar khususnya yang mentransport batu bara dari Kalimantan ke Sulawesi. Nah, yang menarik dari pembicaraan itu adalah rata-rata kapal itu, satu perusahaan kayak misalkan GLS, itu kapasitasnya sekitar 50.000 ton untuk kirim batu bara ke Sulawesi. Nah, buat kamu yang belum tahu ya, dari GLS dia punya kapal, namanya pakai mother vessel ya, bukan pakai tongkang ya. Kapal beneran ini. Dari Kalimantan ke Sulawesi, rata-rata bisa bawa 50.000 ton sekali kirim. Nah, dalam sekali kirim itu ada proses loading barang, loading batu bara, terus harus unloading lagi di port tujuan di Sulawesi. Baru kemudian dia kembali lagi. Nah, proses ini membutuhkan waktu 2 minggu. Artinya satu kapal
dalam 1 bulan bisa beroperasi 2 kali. 2 kali 50.000 berapa? 100.000 ton. Nah, satu kapal bisa bawa 100.000 ton. 2 kali pengiriman dalam 1 bulan. Kalau dia punya 10 kapal, artinya dia hanya bisa bawa 1 juta ton per bulan. Kalau kita masukin lagi Lumoso, seandainya Lumoso kita rata-ratakan memiliki kapasitas yang sama, maka dari Lumoso, ya mereka juga bisa punya kapasitas 1 juta ton per bulan. Dari survei yang kita coba, cek di pasaran, total pengiriman batubara ke smelter, itu di range antara 2.500.000 sampai 3.200.000 ton per bulan. Oke nggak? Ada yang lebih oke lagi. Ternyata ketika kita kontak teman-teman smelter, teman-teman di Sulawesi, kebutuhan batu bara di sana itu sampai 20 juta ton per bulan. Mereka sangat membutuhkan itu. Tetapi sayangnya, batu baranya ada. Jangan khawatir, Indonesia batu bara banyak. Tetapi kapalnya tidak cukup. Kapalnya cuma bisa servis 10%, 10-15% kebutuhan. Jadi ketika kita lihat ini, dan kemudian kasus yang di Eropa memberi dampak ke Afrika, Afrika memberi dampak ke India, India memberi dampak ke Indonesia sebagai salah satu supplier batu bara. Ini jadi menarik ketika kita berbicara tentang logistik batu bara. Nah, buat teman-teman yang tahu, kita udah lama investasi di Samudra Indonesia. Samudra Indonesia bisnisnya di mana? Indonesia, Asia Tenggara, dan India. Jadi, ada kebutuhan di India, dan itu akan semakin bertambah. Lalu ada kebutuhan di Indonesia sendiri. Nah, saya berpikir begini, manajemen SMDR Samudra Indonesia ya, kemarin itu berpikir mereka mau mengadakan stock split, which is good news. Lalu yang kedua, mereka mau bagi dividen. Ya, terus terang, I'm not the biggest fan of dividen. Saya bukan fans berat dividen, saya juga bukan investasi buat cari dividen. Kita investasi cari yang namanya capital gain, kalau saya pribadi. Jadi saya berpikir begini, kita udah lihat trennya bagaimana, setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, kebutuhan untuk transportasi hasil tambang itu masih tinggi dan akan terus bertambah tinggi. Kalau kita hentikan pertumbuhan itu karena ada investor, ada yang mau kawin lagi, dia butuh dividen. Ada yang mau ganti beli mobil baru, dia butuh dividen. Ada yang mau beli rumah baru, ada yang mau ganti handphone baru, sah-sah aja. Tapi kalau kita berpikir jangka panjang, dan ini yang saya mau tawarkan sama teman-teman, saya berpikir untuk memberikan surat terbuka kepada manajemen Samudra Indonesia, yang isinya antara lain adalah ekonomi dunia itu sedang tidak stabil. Kita punya peluang bagus sekarang dan sampai 5 tahun ke depan untuk transportasi ini. Bukan cuma batu bara, tapi masih ada nikel, masih ada bauksit, dan lain sebagainya. Daripada kita buang-buang duit, bagi-bagi dividen itu, buat kawin lagi, tambah istri lagi, tambah mobil lagi, tambah rumah lagi. Menurut saya, jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih produktif kalau uang itu digunakan untuk menambah armada. Logis nggak? Menurut saya, itu sangat logis. Jadi, saya berpikir, kalau kita mau investasi untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan di SMDR, hal yang sangat strategis untuk kita lakukan sekarang adalah menambah armada, beli kapal baru. Dan itu yang ingin saya lakukan. Belum tentu teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan ini setuju dengan apa yang saya bilang. Makanya kita mau mengadakan polling. Tolong kamu isi komen di bawah ini, khususnya buat follower saya yang investor Samudra Indonesia. It's good, kita udah cuan, mungkin teman-teman ada yang udah 1.200% lebih, 800% lebih, it's good. Atau mungkin bahkan ada yang minus ya. Mungkin minus 10% atau 20%. Tapi yang gue mau ajak adalah, kita mau bikin polling, kamu setuju nggak kalau saya bikin surat ke manajemen SMDR, Pak Bani, dan kita minta beliau untuk tidak membagikan dividen? Kalau saya pribadi setuju. Kalau kamu gimana? Kamu setuju nggak kalau SMDR, instead of bagi-bagi duit, namanya dividen, lebih baik dia belanja modal. Tambah aset, tambah kapal, tambah armada, kita tambah cuan. Oke? Jangan lupa like and comment di bawah ini gimana tanggapan kamu, biar segera kita kirim suratnya, kita akan ketik sama-sama, dan kita berharap semoga SMDR bisa menjadi perusahaan lokal asli Indonesia yang berjaya di laut Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Ini harapan bagus kita gitu, ini peluang kita punya perusahaan yang go global, apalagi dekat-dekat ini bakal akan who knows, kita harus menguasai laut kita. Kita harus jadi tuan rumah di samudera kita sendiri gitu ya. Kita kemarin udah hebat lah, Kopiko bisa mendunia sampai ke planet Mars, sampai ke stasiun luar angkasa. Keren. Kita punya Indomie. Bahkan tentara Rusia tembak-tembakan di Ukraina, masaknya apa kalau istirahat? Indomie gitu loh. Jadi Indomie produk melegenda sampai ke Nigeria, Afrika, dan sebagainya. Itu keren. Sekarang kita punya peluang bagus nih. Kita memang nggak bisa punya produk seperti Apple atau teknologi secanggih Google, IBM, Intel mendunia dipakai di mana-mana. Tapi kita punya satu peluang bagus, kita bisa punya industri maritim yang kuat.
dan itu lokal punya, yang namanya Samudera Indonesia. Kalau hanya demi keuntungan jangka pendek kita bagi-bagi dividen, menurut saya sangat disayangkan. Menurut saya, ini peluang bagus kita untuk menjadi raja di laut sendiri melalui Samudera Indonesia. So, buat teman-teman sekali lagi, sebelum kita kirim suratnya, saya pengen tahu teman-teman investor setuju atau tidak setuju SMDR tidak bagi dividen tahun ini. Jangan lupa komen di bawah apa alasan kamu dan kamu kenapa pilih itu. Thank you guys. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.